Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yuan di Logo Kamu Channel. Dan sebelumnya yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, dan nanti kalau misalnya merasa bahwa video ini berguna, silahkan di share ya. Kalau mau ada yang nanya, silahkan DM, silahkan komen di bawah, silahkan ngejabri lewat Telegram dan sebagainya. Oke. Oke, sekilas info ya tadi ya. Oke, sekarang kita coba buka Photoshopnya ya. Karena requestnya sepatu, oke kita hajar sepatu ya. Kita pakai teknik yang paling aman aja ya. Kita pakai teknik ini. Pakai teknik yang shape ya. Tadi di video sebelumnya udah. Nah sekarang yang buat yang belum menonton silahkan menonton. Buat yang udah, ayo kita lanjutin nih. Oke ya. Pertama seperti biasa kita klik, lalu kita ngikutin bagian mana yang mau kita potong ya. Bagian mana yang mau, objek mana yang mau kita cut, mau kita ambil gitu ya. Jadi ini misalkan foto dari supplier kita. Jadi sebenarnya supplier sih udah punya yang white background gitu, tapi tetap aja kan nggak transparan. Jadi menurut saya sih perlu dipotong biar bisa nanti editable lah. Misalnya mau ditambahin efek kah, mau ya lebih enak lah kalau dipotong tuh. Ya mungkin untuk di awal perlu perjuangan untuk membuat template produk itu, tapi lama kelamaan kalau udah jadi templatenya tuh, jadi produknya nanti tuh tinggal tempel-tempel aja gitu dengan tema yang sama gitu. Paling cuma tinggal ganti color backgroundnya kayak gitu, atau diganti sesuatu yang serupa lah, senada. Jadi di lapaknya tuh nggak belang belentong kalau bahasanya orang Betawi ya. Oke, ini saya coba di ini dulu pelan-pelan ya, dipotong dulu itu. Kalau pas proses motong itu apakah harus perfect, apakah harus ini ya? Sebenarnya semakin perfect semakin bagus, tapi kan itu jam terbang ya. Kalau memang udah kebiasa pakai pen tool, sudah biasa pakai ngeditnya pakai Photoshop, itu sebenarnya makin lama pasti makin cepat, nggak lemot lagi cara ininya. Tapi kalau memang di awal-awal ya wajar lah, karena untuk mengendalikan toolnya ini tuh ya butuh harus sudah nyatu gitu antara tangan sama feeling sama mata juga ya kan. Karena kan ngelihat pixel ini kan belum tentu jelas gitu. Saya sendiri kan biasanya pakai kacamata, tapi hari ini saya lupa pakai kacamata. Naruhnya sih yang lupa. Nah, jadi untuk produk misalnya sepatu sport lah ya mungkin ya. Itu kan setelah saya review di marketplace tadi, itu memang pengaruhnya laku atau tidak laku itu ada yang memang sangat laku sekali sampai di atas 500 bahkan 700-an ya. Tapi pas saya lihat dia memang official ya, official. Dan setelah saya kupas itu ternyata banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, dia official store, terus harganya sangat murah. Untuk sebuah sepatu harganya di bawah 100.000 ya, mungkin 150 sekian gitu. Satu, terus dua ada gambar coret, ada harga coret ya.
itu juga mempengaruhi psikologi pembeli. Terus ada lagi desainnya sih minimalis, jadi nggak terlalu ribet, cuma dia di berbagai sisi ada. Nah itu juga buat teman-teman yang jualan sepatu tuh, mungkin bisa jadikan acuan ya. Jadi dia dari samping, dari atas, dari dari bawah, dari telapaknya itu. Karena kalau saya sendiri kadang kalau beli sepatu juga pengen tahu di telapak bawah ya itu loh, alasnya itu seperti apa motifnya gitu. Karena ya itu lumayan menjadi pertimbangan tersendiri untuk kita membeli produk, terutama produk sepatu ya. Itu semakin unik, mungkin ada mungkin color atau mungkin patternnya tuh bagus gitu, kadang-kadang kita ada keinginan untuk membeli. Oke, ini tadi ya, seperti ini sudah selesai nih, sudah sampai titik dimana ketemu titik yang awal tadi. Lalu seperti sebelumnya kita pencet ini 2 kali sambil pencet Alt ya, klik, hilang, klik lagi. Terus kok hilang gambarnya mas? Iya, kita buang dulu del ini ya, yang hitam ini ya, del. Oke, sebelumnya saya minta maaf, di luar lagi crowded, anak-anak kecil lagi pada main ya, mohon dimaklumi. Semoga tidak mengurangi makna apa yang saya sampaikan. Oke, nah ini udah jadi nih ya kan, sebenarnya udah selesai kalau untuk croppingnya. Nah untuk memotongnya itu sudah selesai. Lalu kita mungkin kecilkan, kita bisa geser kemanapun ya, kita buat efek apapun di sini. Misalnya kita ganti backgroundnya ini menjadi sesuai keinginan kita, Jadi caranya ya tinggal kita pencet sini, kita pencet solid color di sini nih. Kita bisa memilih warna apapun yang kita mau ya. Anggap aja kita milih yang abu-abu dulu, nanti kita bisa rubah sesuai mau kita ya, atau kita cari. Nah kalau ini nih gunanya untuk mencari warna yang sesuai dengan produk yang ada, gambar yang ada di dalam ini. Kita bisa cari nih, bahkan keluar sini juga bisa itu. Jadi apa nih untuk nyari keselarasannya. Oke, kita cari warna yang masih terang aja ya, karena kalau terlalu dark takutnya kurang jelas. Oke, seperti itu. Terus untuk foto produk sepatu, karena saya cuma ini punya sampelnya satu, kan di marketplace, di Tokopedia atau di Shopee itu biasanya ada beberapa slide foto ya yang bisa di-upload ke situ. Nah ini gunanya adalah supaya nanti kerjanya nggak bolak-balik gitu. Kita nanti bisa bikin 4 slide sekaligus di sini dengan editing yang mungkin di depannya mungkin tampak harganya, belakangnya tampak detailnya, selanjutnya tampak alasnya dan sebagainya, karena stok saya cuma satu ini buat sampel. Jadi ya kita maksimalin ini aja ya, kita buat semaksimal mungkin lah. Oke, pertama udah kita kasih nama ini produk supaya lebih gampang. Oke, ini backgroundnya BG aja lah ya. Oke, terus misalnya kita mau style apa, misalnya kita mau style logonya ini adalah produknya ini produk minimalis misalnya. Oke, kita biasanya yang tadi yang saya lihat itu ada yang lakunya di atas ratusan ya, mereka pakai kayak misalnya katakanlah 50.000 gitu karena 50k. Nah itu misalnya kayak gini. Merubahnya adalah kita pencet A ini, kita rubah jadi warna sesuai dengan mau kita. Misalnya kita buat warnanya terang, atau biasanya kalau harmonis itu warnanya nggak jauh-jauh dari produk yang ada di sini gitu. Atau misalnya kita mau bikin teknik gambar coret harga coret ya, jadi
logo, biasanya sih harga yang udah ada ini yang sekarang kita mau harga jual, biasanya di atasnya kita up. Jadi kita klik alt ini, kita tarik ke atas. Di atasnya mungkin biasanya kita kecilin dulu, kita kecilin terus misalnya kita bikin harga berapalah gitu. Ini bebas sih sebenarnya, ini cuma teknik untuk ngeditnya aja. Terus kita buat ini pakai square ya, jadi di sini ini kita untuk membuat silangnya itu. Nah, jadi kita ke rectangle tadi ini, terus kita pencet warnanya, terus kita bisa seperti ini misalnya. Nanti kita edit lagi. Terus kita kan butuh 2 ya, jadi kita klik di sini, duplikat boleh ini, terus kita klik 2 kali, kita klik sekali, terus kita klik kanan horizontal. Nah seperti itu. Terus kita jadiin satu aja, jadi klik kanan merge shape nih. Nah baru setelah ini kita ikutin untuk ukurannya, ini kita bisa kecilin, bisa ini dengan mencet alt ya teman-teman. Kalau nggak mencet alt jatuhnya begini, jadi dia nggak atas bawah. Kalau ini pencet alt ini atas bawah, dia ngikut untuk menyesuaikan kayak gitu ya. Terus kita klik dua-duanya gini, supaya dua-duanya kalau misalnya di resize pun ngikut gitu, jadi nggak harus satu-satu. Misalnya seperti itu, ada yang seperti itu. Ininya yang saya lihat tadi di Tokped ya, ininya sampelnya. Terus teman-teman misalnya pengen ini style macam-macam ya, tapi ini berangkat dari style yang tadi saya lihat penjualannya banyak ya. Ini tanpa macam-macam dia, mungkin pengaruhnya karena dia official store gitu-gitu, terus jadi mungkin juga toko lama, kita nggak tahu. Tapi yang penting kita ada bayangan lah, dia bisa seperti itu. Kalau bisa kita lebih dari optimasi gambarnya kayak gitu. Terus teman-teman mungkin bisa saya mau bikin ini lebih realistik gitu. Kalau misalnya dirasa kurang terangnya atau apa, kita tinggal pencet misalkan level, ini level, terus kita klik di sini alt ya, di antara produk dan si level ini, di tengah-tengahnya kita sambungin. Jadi ini level ini cuman berlaku untuk dia gitu. Kalau kita close ini berlaku untuk semuanya, dia nerangin semuanya. Tapi kalau kita klik alt sambil kita klik di tengahnya ini, maka dia akan cuman berfungsi untuk si produk ini. Oke, kayak gitu. Kita klik dia, kita terangkan. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya ini. Ya ini tuh mediumnya, ini high-nya, ini shadow-nya. Jadi kalau mau kelihatan lebih gelap, lebih tekstur si produk itu, teksturnya kelihatan, tuh ini yang dimajuin. Kalau misalnya mau lebih terang, ini yang digeser gitu. Oke. Ini untuk teknik terangin tuh banyak, dari pakai brightness curve-nya. Ini di sini nih curve, exposure, brightness, macam-macam. Tapi saya lebih senang pakai level kayak gitu. Yang hasilnya adalah seperti ini, before afternya ya. Ya oke. Terus misalnya backgroundnya mau dirubah lebih terang, misalnya ya putih atau mungkin warna lain, sok. Yang penting saat kita ngerubah itu biasanya akan akan mempengaruhi desain yang lain, misalnya kayak tulisan harganya atau apa gitu. Jadi usahakan dipikirin dulu kalau mau buat sesuatunya gitu. Mau buat misalnya mau dirubah warnanya, berarti kita harus pertimbangkan bahwa tulisan ini nanti akan dirubah juga warnanya. Karena kalau ini misal katakanlah kita rubah ke warna yang dark, ini harus kita rubah jadi putih, itu kan udah hukum malam lah ya, biar kelihatan kayak gitu. Terus misalnya kayak teman-teman nih yang
suka masang ekspedisi gitu, misalnya apa, kita tinggal ke sini, misal ke Google, kita cari misalnya ekspedisinya logo JNE ya, misalnya PNG. Nah, itu kita bisa download ya, banyak kan di sini ya. Kita bisa masukkan ke sini. Jadi masukinnya tinggal misalnya kita punya kayak gini, misalnya kita kantor pos ini, kita tinggal tarik ya. Kita tinggal tarik ini ke sini kayak gitu. Udah tinggal di okein atau di resize dulu, dikecilin itu, kecilin misalkan, terus ditaruh di mana sukanya, misalnya di samping sini boleh, di bawah boleh, tergantung goalnya teman-teman nih, mau menonjolkan pengirimannya atau produknya. Banyak sih produk nggak terlalu bagus tapi ternyata penjualan banyak, mungkin karena dia ada gratis ongkir, misalnya ada original produk, ada kan lambang original, ada BPOM kalau untuk produk-produk misalnya kayak kecantikan, obat atau apa, itu bisa ditambah. Nah itu buat yang mau rame misalnya. Tapi kalau yang mau, karena yang saya lihat tadi itu kan minimalis ya, yang tadi saya lihat tuh minimalis, katakanlah sekarang kayak gini ya, kita pengirimannya oke. Terus kita misalnya untuk sebagai info tambahan ya, mungkin tadi yang saya lihat di Tokped itu yang lakunya banyak itu, di sini ada keterangan-keterangan. Jadi mungkin jadi keterangannya tuh cuma kayak misalnya kayak gini nih ya. Terus jadi dia nih warnanya kita rubah dulu ya supaya nggak terlalu mencolok. Kita tinggal klik di sini, lalu kita rubah colornya. Jadi warnanya tuh nyata-nyata, nggak nyata gitu ya. Kayak gitu. Nah di sini tuh ada tulisannya tentang produk tersebut gitu. Misalnya kita klik double klik ya, stroke, atau masalah stroke, kita rubah warnanya jadi kayak gini lah. Terus oke, misalnya sini kita matikan ininya, colornya. Jadi kita cuman pakai stroke aja supaya nggak terlalu menjadi nutupin konsen fokusnya ke desain. Terus biasanya ditulis di sini kebaikan produknya ini apa. Kita new layer gini, kita tulisin misalnya apalah, kita original ya, kita bisa tulisannya seperti ini, original misalnya ya kan. Kita kecilkan tuh bisa langsung dari sini kita rubah, misalnya angkanya jadi lebih kecil, 10 katakanlah. Ini misalnya nih, sebentar. Oh sorry, ini adalah ini yang kita rubah 10 katakanlah. Ya 10 masih kegedean, misalnya 5 lah, kayak gitu. Terus mungkin colornya kita ngikutin color ini boleh, atau misalnya ini juga boleh, atau tulisannya apapun. Nah ini kita misalnya kita grup aja, Ctrl G, kita blok dua-duanya nih pakai Ctrl ya. Terus kita tarik ke bawah, misalnya katakanlah seperti itu. Kita ganti tulisannya yang di bawah, misalnya murah gitu ya, supaya nggak susah untuk ininya. Kita bikin ininya tuh layoutnya tuh tengah aja ya, centernya tuh, jadi nggak, tulisannya tuh nggak ke pinggir gitu. Jadi kalau mau merubah apapun itu kita klik Ctrl dan layer mana yang mau kita rubah gitu. Misalnya kita ganti warnanya jadi sama seperti ini misalnya katakanlah. Nah, atau ini kan sebenarnya cuman ini apa tuh namanya, sesuai influence lah ya tadi ya.
terus apa banyak kan di sini, mungkin soalnya apa, terus apa kalau obat atau apa 100% halal, terus mungkin ada logonya. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi ya, kalau saya beli gitu, saya nggak terlalu suka yang terlalu rame gitu ya. Ini sampai penuh ya, nggak apa-apa sebenarnya kalau mau ini, cuman kayaknya kalau untuk produk-produk misalnya kayak fashion kayak gitu tuh nutupin gitu ya, nutupin fokusnya si pembeli ini ke produknya gitu. Oke, jadi ini kita coba deh kita besarkan 7 ya, 7. Oke, 7 masih kegedean juga nih, 6 deh, jangan terlalu kecil. Misalnya seperti itu. Terus slide kedua, misal ini kita grup ya, kita grup aja ya, pokoknya yang set ini Ctrl G. Jadi kalau kita mau rubah, kita mau buang untuk slide kedua, fine, nggak ada masalah. Oke, ini untuk harga ya, ini untuk harga nih, kita tadi yang nggak kepake kita del aja. Untuk kantor pos tadi ini kita G juga, harga coret. Oke. Nah, ya kan, ini jadi nanti tuh kalau ada tulisannya gini ngeditnya nggak bingung. Ini yang saya del aja deh. Jadi ini saya save as saja, save as tutorial foto produk ya, foto produk. Oke, ini untuk yang awal ya, kita anggap aja ini untuk yang slide awal gitu. Yang tadi apa nih? Oh sorry, ini juga kita del aja. Yang pokoknya yang bekas-bekas tutorial yang tadi. Oke, ini icon mungkin ya, icon kayak gitu. Ini bisa dibuat misalnya kayak panah atau apa, tapi stylenya kalau memang mau yang minimalis ya begitu aja, biasanya icon kayak gitu. Terus kelebihannya mungkin apa dibikin di sini, ditulis. Tidak juga selalu di slide awal, bisa jadi slide keduanya gitu kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman mau di semua slide mau diramein ya monggo. Nah kayak gitu. Terus misalnya kita copy dulu ya, ini produk ya, produk. Oke. Ini misalnya udah, jadi kita untuk slide awal nih mau begini aja misalnya, atau mau ada tambahan ikonnya kita tambahin, misalnya katakanlah di sini sampai 3 lah ya, 3 misalnya kayak apa nih, misalnya awet gitu ya, awet karena dia mungkin waterproof ya, kayak jam yang tadi. Oke, terus kita kalau misalnya mau rubah ke semuanya ini, jadi kita harus jangan pas di dalam ya, yang kita misalnya kita rubah, mau kita naikkan atau turunkan gitu ya, itu yang kita blok tuh ya ininya, grupnya. Itulah gunanya grup, supaya lebih enak. Terus kalau misalnya kita mau rubah warnanya ini, nah kita pakai teknik yang kita klik solid color, lalu kita pakai yang tadi alt, terus kita pencet di tengah-tengah antara grup ini ya. Jadi otomatis dia akan ngikutin. Seandainya kita mau rubah warnanya jadi apa, dia ngikut aja sesuai dengan keinginan lah, sesuai dengan maunya kita, kayak gitu. Ini kalau mau dikecilin pun nggak masalah, kita kecilin, kita klik ya, terus kita klik shift dan alt itu gunanya supaya supaya tetap original size-nya, cuman kecil gedenya tuh sinkron gitu. Kalau ini misalnya kita cuman gini, gepeng kan, akhirnya gepeng ya kalau nggak pakai shift dan alt ya, shift dan alt, jadi kayak gitu. Udah.
Selanjutnya ini anggap aja slide pertama ya. Ya, slide pertama kita bikin misalnya kita bikin slide keduanya, misalkan harganya udah nggak ada misalnya kita kan, tapi ekspedisinya masih ada. Kita improve untuk mainan di produk ini. Misalnya kita mau besarkan, kita copy aja ya produknya, Ctrl J ya. Jadi biar ngeditnya lebih ini di produk slide 2. Oke. Misalnya kita ininya lebih besarkan gitu, mungkin biar lebih jelas gitu. Terus mungkin tambahin shadow mungkin biar lebih, atau dirubah warna di bawahnya ya, nggak masalah. Misalnya kita coba deh, kita ganti warna gitu, misalnya warna yang agak dark gitu ya. Nah di warna dark itu fine sih menurut saya ya. Kembali lagi, sebenarnya desain itu kan taste. Pokoknya intinya kan goalnya kita adalah gimana supaya orang ngelihat gitu, terus wah ada apa nih gitu. Nah di sini kalau andai kata kita rubah jadi dark, anggap aja kayak gini nih ya, anggap aja kayak gini. Kita klik 2 kali di produknya ini, klik, lalu kita buat efek. Misalnya di sini ada banyak efek nih yang biasa digunakan untuk menonjolkan produk, itu adalah glow in the dark nih. Nah seperti itu, kita tinggal setting glownya nih berapa, warnanya apa. Misalnya kita mau rubah warna ini kan warnanya putih ya, misalnya warna kuning atau warna merah atau electric blue gitu misalnya, supaya kelihatan kayak berpower. Jadi banyak ya untuk menonjolkan desain ini supaya terkesan apa gitu tuh, banyak caranya kayak gitu ya. Jadi anggap aja ini ya warnanya sebagai contoh. Kalau misalnya ini kok terlalu terang warnanya, oke, kita buat warnanya agak terlalu terang, kayak misalnya kayak gitu, opacity-nya jadi mainin. Terus kalau backgroundnya ini kok terlalu apa ya, kurang nggak bagus gitu, misalnya kayak terlalu monokrom gitu, misalnya kita bikin gradien aja di sini. Gradiennya kita klik di sini, kita klik gradien misalnya kayak gitu. Kita pencet ini, misalnya kita rubah warnanya jadi putih ya, putih. Ini juga putih. Oke, terus seperti itu. Nah di sini ada settingannya linear. Kalau linear tuh gini, dari atas ke bawah ada angle-nya itu, karena 90 berarti kan dari atas ke bawah ya. Kalau yang 0 kita nolin, dia dari kanan ke kiri kayak gitu ya. Jadi kalau dia ngikutin ini kita, dan dia scale-nya 100%. Terus kalau misalnya kita ke 0 misalnya, terus kita rubah ini jadi radial, maka akan tampaknya seperti ini ya. Jadi dia warna tengahnya aja yang ini yang nampak. Terus scale ini gunanya untuk besarnya ini mau seberapa kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dia kalau semakin kita buat besar, dia semakin nggak terlalu nampak karena dia semakin menyebar gitu ya, kayak gitu. Nah ini kalau buat yang misalnya colornya mau dibikin gradien. Nah belakangnya gradien ini sih terserah ya, bisa macam-macam. Kalau misalnya kita rubah gradiennya ini ya, ini kan opacity-nya 0 ya, jadi nggak kelihatan. Kalau di 100-in dia akan ikutin warnanya. Nah kita misalnya ubah nih warnanya belakang ini biru, nah seperti ini. Nah atau merah, oh enggak, mana biru tadi udah cantik saya rasa.
Mungkin seperti ini, ya. Ini 0 aja, radial. Terus ini mah bebas kok, bisa di, kalau misalnya kita mau kelihatan birunya agak dominan ya kita turunin aja gitu. Kalau misalnya pengennya ya kayak gini, nyebar, ya udah nyebar, okein aja. Nah, terus misalnya di sini mau apa nih, misalnya ya kembali lagi kita mau bikin editing foto supaya menarik lah ya untuk produk ini, karena saya punyanya cuma satu produk ini dan site-nya cuma satu ini doang. Untuk sebagai contoh, maka coba kita optimalkan, misalnya tambahin something, misalnya kayak tadi saya download di session awal tadi adalah air, misalnya kita tarik ke sini airnya, misalnya seperti ini, kita taruh di bawahnya, boleh kita mungkin resize gini, bisa misalnya kayak gini. Terus mungkin di bawahnya akan ditulis water resistant atau anti air atau apalah, katakanlah air gitu ya. Ini terserah teman-teman mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa ini, bahasa planet Mars juga boleh. Oke, misal seperti itu. Jadi yang poinnya kalau menurut saya sih, yang penting pesannya nyampe gitu ya tentang produk ini. Ini produk apa sih keunggulannya kayak gitu. Menurut saya nggak jualan sepatu juga sih. Jadi menurut saya sebagai buyer, saya kalau melihat produk yang mungkin meyakinkan, oh iya kayaknya nih benar-benar nggak gampang kotor kena air gitu misalnya, itu kemungkinan untuk saya beli itu sangat tinggi sekali. Apalagi kalau modelnya bagus, warnanya keluar gitu. Nah, untuk mengeluarkan warna kan kayak tadi tuh, diterangin warnanya. Atau kalau misalnya ini dirasa nih ya teman-teman, dirasa kurang, kok saya ngerasa produknya ini sama foto realnya kok kayak kurang nyata gitu, kita tinggal tambahin efeknya di sini. Jadi di produk yang tadi, di atasnya nanti akan kita taruh vibrance. Vibrance ini gunanya untuk menaikkan warna yang sebenarnya ada di sini, saturationnya gitu. Nah, atau menurunkan kalau terlalu terang, terlalu warnanya terlalu mencolok gitu ya, nggak sesuai dengan produk foto aslinya gitu kan, daripada nanti di komennya nggak real pic gitu kan ya. Nah, ini kita misalnya kita naikkan, kita vibrance saturationnya aja kita naikkan. Misalnya warna itu sebenarnya seperti, kita bisa cari nih seperti ini nih, kita taruh di atasnya aja supaya lebih nah kita warna terang kan, lebih terang ininya, apa tuh namanya, warna yang ada di dalam. Nah, kalau gunanya saturation ini kalau kita turunin, maka ya seperti ini. Nah, ini juga berguna buat teman-teman yang jual mungkin produk ini tuh ada yang hitam, abu-abu atau apa. Nah, ini kan nggak perlu ngedit lagi, jadi kita tinggal saturation aja, jadi warnanya mati dia otomatis. Tapi kalau memang mau ditongolin lagi warnanya, ya tinggal ini dinaikkan vibrance-nya dan saturation-nya sesuai dengan kemauan teman-teman ya kan, yang jualan teman-teman ya tahu produknya real pitch-nya seperti apa. Oke, terus mungkin slide selanjutnya bisa mungkin tambahin shadow bawahnya, atau mungkin anggap aja nih udah ya untuk slide kedua ya. Terus kita nge-slide ketiga, kita copy lagi nih ya supaya bikin yang baru. Oke, seperti ini. Tetap mungkin dengan background ini, atau misalnya mau diganti plain atau apa, monggo silahkan. Misalnya mas saya mau bikin ini tuh nggak cuma satu, jadi dua. Kita tinggal klik, kita tinggal copy ya, Ctrl J, lalu kita klik di boxnya ini, kotak ini, lalu kita klik kanan, horizontal kayak gitu ya. Terus kita mungkin taruh di belakang ya dia.
dengan posisi kita rubah, katakanlah seperti ini. Seperti ini misalnya. Terus ini editable kok, misalnya mau dibikin nggak simetris misalnya kayak ini, tinggal diputar-putar aja sesuai dengan maunya kita mau dibikin seperti apa kayak gitu. Atau mau dibikin produknya ini yang seperti tadi, vibrance-nya kita tambah vibrance-nya, misalnya ada 2 warna gitu. Ini kan bisa juga teknik marketing ya, misalnya sebenarnya itu cuma 1 gitu, cuman supaya ada kesannya, ada pilihan gitu ya. Walaupun kalau nanti ditanya yang warna apa, ada nggak, oh lagi kosong gitu, bisa pakai vibrance ya. Kalau untuk bikinnya bikinnya itu colornya cuma 1 gini, cuman monokrom, atau pakai ini kan hue. Nah kalau pakai hue ini kita bisa ngerubah juga, kita geser nih, dia akan berubah, walaupun akhirnya kan yang berubah semua warna, kayak ininya juga ikut berubah. Tapi untuk ngakalin itu kita pilih warna yang akan dirubah. Di sini ada red ya, coba kita coba. Nah ya kan, misalnya kita rubah jadi apa nih, warna ungu, katanya mitosnya warna janda. Jangan deh ya, walaupun janda lebih menggoda lebih kemana-mana jadinya ya, nggak apa-apa lah ya. Ya andai kata gitu, untuk ya ini warnanya pilihan colornya banyak gitu, misalnya. Nah ini katakanlah ini slide ketiga, bentar dulu, nanti ini slide ketiga ya, ini 2 produk ini kita Ctrl G, slide produk, slide 3. Oke, terus apa nih? Ya banyak, misalnya kayak mau ditulisin di sini yang seperti tadi nih. Apa tadi itu ini misalnya kita rubah colornya, katakan ini jadi hitam mungkin ya, biar kelihatan. Misalnya pilihan warnanya apa gitu. Misalnya ini black. Terus bawahnya black and white ya, misalnya itu. Terus red. Terus mungkin di sini purple janda mungkin. Atau kalau sebenarnya kalau warna purple yang begini nih, purple bangsawan kalau di Inggris. Ya walaupun ini mungkin bisa jadi yang ada tuh cuman yang merah, atau yang ada cuman black, atau terserah lah, pokoknya itu teknik-teknik penjualan juga kan, seperti itu. Jadi ini yang slide ketiga, misalnya seperti ini. Kalau yang slide kedua tadi adalah apa tadi ya, misalnya anti air dan air seperti ini misalnya kan ya. Oke, kita buat ini nanti buat review kita ya, buat misalnya ini perbedaannya setelah di efek dan tidak di efek. Nah ini slide yang ketiga, ini icon nggak pakai air ya, airnya udah, kalau semua di airin ntar banjir lagi. Oke, kita ini slide ketiga katakanlah, atau mau dirubah deh ininya, apa tuh namanya, colornya jangan sama katakanlah ya, walaupun kalau sama juga lebih seragam ya, itu terserah pokoknya, kembali lagi ke teman-teman. Misalnya kita bikin ini plain atau plain aja lah ya, plain aja, saya lebih senang kalau melihat plain ya, walaupun itu taste masing-masing. Oke, kalau ini kita bikin slide ketiga katakanlah. Tadi untuk bikin kayak gini nih ya, bikin ini tuh tinggal Ctrl Shift Alt dan E ya. Jadi kayak ini kita new layer, Ctrl Shift E. Jadi nanti kalau kita nge-save itu nanti tinggal ini save as ke JPG, ini save as ke JPG, ini save as ke JPG. Nanti cara nge-save-nya saya kasih tahu di akhir-akhirnya
di akhir-akhir ending tutorial ini ya. Oke. Terus apa nih? Yang mungkin slide keempat ya. Biasanya sih harusnya kalau sepatu ada sebaliknya gitu di telapaknya gitu ya. Jadi biar orang tuh lebih tertarik gitu ngeliat bawahnya. Kalau saya sendiri setiap beli pengen lihat yang di bawahnya tuh seperti apa. Kadang-kadang saya pernah beli ya sepatu yang di atasnya bagus, bawahnya tuh cuma garis-garis kayak nggak penting gitulah, nggak bagus gitu. Agak nyesel juga sih ya kayak gini gitu, nggak bagus gitu. Menurut saya sih itu juga penting ya. Jadi di sebaliknya itu difoto juga, terus di crop seperti cara yang saya ajarkan tadi ya, kayak gitu. Kemudian misalnya ya, ini produk ini kan udah jadi ya 1, 2, 3 nih. Mas saya kok takut ini diambil orang gitu ya, dari yang istilahnya cuma tinggal comot gambar, saya ngeditnya capek-capek gitu misalnya. Ya udah, kita tinggal caranya gini, kita watermark ini pakai logo kita atau pakai tulisan ya. Kalau logo belum tentu orang tahu itu logo apa gitu, tapi kalau tulisan kan udah pasti. Misalnya kayak apa nih ya, misalnya tokonya namanya Om Deddy gitu misalnya, shop misalnya. Terus ini warnanya tuh kita misalnya berubah jadi putih. Wah, nggak kelihatan dong misalnya. Kelihatan, tenang aja. Kita klik, double klik di sini. Kita ini drop shadow ya. Terus kita ke blending ini, fill opacity. Fill opacity itu sama yang di bawah ini nih. Di sini nih fill ini sama. Jadi kalau kita turun di sini ya dia otomatis turun. Jadi ini untuk mengurangi putihnya ini. Nah, seperti itu. Nah, drop shadow-nya ini adalah di bawahnya ini. Misalnya kita mau kerengin gitu, tinggal tambah. Kayak gitu. Misalnya yang putihnya tadi pengen dikerengin lagi seperti ini. Ya, so what? Tinggal sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kita tinggal tarik misalnya seperti ini. Kita posisikan di mana sekiranya tidak merusak esensi dari gambar tersebut, seperti itu. Jadi tapi tetap orang mau pas waktu mau ngambil lah ada Om Deddy di situ, Om Deddy Baleo Mall, nggak jadi. Begitupun untuk ke produk ya, foto selanjutnya dia udah langsung otomatis karena dia di layer paling atas. Jadi kalau untuk watermark gunakan layer paling atas supaya nanti tinggal save as. Oke, tiba waktunya untuk kita save as ya teman-teman. Oke, kita save as untuk misalnya produk ini kita save Ctrl F, Alt F, atau kita kalau nggak mau repot Alt-Atan, file save as. Oke, kita pilih nih jenis produknya JPG ya. Ini JPG harus, jangan JPG yang bawah-bawah, JPG yang paling atas karena yang bawah nanti nggak kebaca. Kita bikin folder baru misalnya sepokat sepatu ya. Oke, terus kita ini ya S1 misalnya, slide 1 ya. Save. Nah, ini gambarnya kualitinya mau bagaimana? Mau quality yang bagus, medium, atau yang apa? Ya udah yang bagus saja. Pentokin aja udah ya. Oke. Dia udah masuk. Lalu kedua sama prosesnya, save as. Lalu kita ke folder Spokat yang tadi itu. Ya terserah kalau di komputer teman-teman apa. Lalu kita bikin S2. S2. Enter. Ketiga ya. F, save as ke folder yang kita tuju, S3. Ini jangan lupa dirubah ya, jangan PSD ya, ke JPG. Save. Oke. Kita cek kemana tadi ya. Saya nge-save-nya dah lupa. Oke. Gak masalah.
kita tinggal cek dari sini save as-nya tadi kemana, tutorial. Oke, ke tutorial, nggak ada lagi di sini. Wow, T tutorial ya di sini ya, ke Spokat. Nah ini JPG yang sudah kita, ini tinggal kita upload ke marketplace yang kita ikuti, yang kita menjual produknya di situ. Nah, terus ini saya pakai style minimalis ya. Kalau mau stylenya yang rame ya bisa aja, cuman ini mempersingkat materi. Takutnya size-nya terlalu besar videonya, jadi agak lama untuk masukin ke YouTube-nya. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman, mungkin yang belum jelas bisa di putar lagi ininya, videonya tadi dari awal atau video sebelumnya juga, cara nge-croppingnya yang lebih jelas pakai dua style, jadi pakai brush atau pakai pen tool. Ini tadi yang terakhir, ini tadi pakai pen tool ya. Jadi setelah itu yang selanjutnya kan udah nih, kita udah punya foto produk. Ini kan bisa kita template ya nanti. Jadi ini kita produk 1 misalnya, ada tamu lagi kayaknya. Jadi kita nanti kalau pas waktu ganti produk, tinggal produknya ini kita ganti kayak gitu. Jadi ini kan produk yang hidup nih, produk keempat ya. Misalnya produk ini nanti kita masukin langsung di sini lagi, kita crop ya, kita crop dulu. Kalau misalnya ini udah jadiin template, jadi kalau buat pick pertama, oke, produk pertama nih, tadi produk pertama nih kita pakai ekspedisi mungkin, terus pakai mungkin harga coret seperti itu, kita masukin di slide awal nih, misalnya katakanlah ya seperti itu nih, kita masukin, kita tarik aja ke grupnya. Jadi kalau di grup ini kalau satu kali kita matikan, mati semua. Nah, ekspedisinya belum masuk, ekspedisinya dimasukkan. Nah, jadi nanti slide keduanya apa nih ya, tadi slide keduanya adalah air ya, air dan backgroundnya dirubah tadi. Oke, kita masukkan ke situ. Jadi semakin kita tuh apik ya dalam membuat grup-grup, itu lebih mudah nantinya next produknya. Jadi kita tinggal template-nya udah ada gitu, jadi tinggal ganti produknya yang mau kita masukkan. Jadi nggak mulai dari awal lagi tuh bikin males sebenarnya sih ya, kayak gitu. Nah ini tadi apa nih, yang mana nih, yang icon ini kayaknya masuknya tadi di slide ketiga ya. Itu bisa di copy juga, bisa di copy, nggak ada masalah kok ininya. Misalnya di ini kita masuk di sini, misalnya di produk pertama mau juga pakai icon gitu, misalnya icon yang tadi nih, kita klik Ctrl, kita klik Alt, kita masukkan ke sini, dia otomatis ada juga itu. Jadi di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, walaupun mungkin tulisannya beda ya, tadi yang original apa segala macam gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus ini kan udah ada nih, ini produk anti air, ini yang slide kedua ya, slide kedua. Oke, kita kasih di atas. Biasanya kalau tulisan saya selalu di atasnya supaya lebih nggak ketutup sama efek yang lain kayak gitu, atau apa. Terus mau tambahin logo, tinggal input PNG nya ke sini kayak gitu. Ini udah, semuanya udah. Watermark tadi seperti yang saya ajarkan, jadi pakai seperti itu, pakai watermark. Udah. Jadi mungkin banyak teman-teman, terlalu cepet nih, gua susah nih ngikutinnya. Pelan-pelan
tonton lagi, diputar balik lagi videonya. Nah, kalau udah bolak-balik ternyata masih bingung, boleh tanya di komen boleh, atau tanya di DM Instagram saya. Instagram saya di @logokamu ya. Channel saya ini, subscribe ini dan tonton video-videonya. Semua ini sebenarnya saya temanya tentang desain sih semuanya. Nah, kayak gitu. Terus teman-teman bisa komen di situ. Terus juga ada lagi, silakan kalau ada pertanyaan atau apa bisa juga lewat Facebook saya @seilas ya, _seilas. Terus kalau mau ke halaman Logo Kamu ya silahkan ke Logo Kamu Studio. Di sini @Logo Kamu Studio, ini di like dan kita bisa sharing-sharing di situ ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe channel saya, like dan share ke teman-teman yang membutuhkan di grup-grup atau di Facebook atau dimanapun ya, supaya lebih berkah lah sedikit ilmu itu, sedikit informasi lah ya, mungkin kalau nggak dianggap ilmu, sedikit informasi tersebut. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah mampir. Tetap semangat, tetap jaga kondisi, jangan lupa ya, karena ini masih pandemi. Buat yang belum pecah telur di marketplace, tetap semangat ya. Mungkin ini salah satu cara untuk mengoptimasi toko Anda. Terus lanjutkan, tetap berdoa lah yang pasti ya, berdoa, berusaha, dan ya rezeki nggak tertukar. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Salam desain dari saya, Yohan Logo Kamu, dan jangan lupa subscribe channel Logo Kamu dan tetap keep in touch. Oke, assalamualaikum warahmatullahi